Anda kembali menyaksikan Metro Siang dan kali ini kami ajak Anda masuk di segmen Fact Check. Pemirsa, pengusutan kasus gagal ginjal akut terus berjalan. Begitu dahsyatnya dampak kegagalan obat ini hingga menyebabkan ratusan anak-anak ini menjadi korban jiwa. Sampai mana kasusnya? Ini yang akan kita bahas dalam Fact Check kali ini bersama saya. Baik, kita akan mulai. Ini adalah fakta-fakta baru untuk kasus ini, pemirsa. Jadi kemarin ini perkembangan terkini penegak hukum telah menetapkan 4 perusahaan menjadi tersangka. Keempat perusahaan ini diduga memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar keamanan. 4 perusahaan ini adalah, kalau misalnya kami boleh sebutkan di sini, ini ada PTA, kemudian juga ada PTS, PTY, dan juga PTU. Ini adalah perkembangan dari penyelidikan. Kemudian PTA, pemirsa, dan juga CVS ini ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Sementara PTY dan juga PTU ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau juga BPOM. Baik, kita lanjutkan. Dan kemudian apa sebenarnya modus yang ditemukan gitu ya. Dalam penyelidikan kemarin ini polisi mengungkap bahwa PTA dan juga CVS ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa 31 saksi dan juga 10 ahli. Modus yang ditemukan adalah bahwa PTA dianggap lalai, tidak melakukan quality control, tidak melakukan pengajuan atau juga pengecekan terhadap bahan baku pelarut obat yang digunakan untuk memproduksi obat sirup. Bahan yang digunakan juga mengandung etilen glikol dan juga dietilen glikol yang melebihi batas aman. Nah, PTA ini menurut mereka hanya menyalin data yang diberikan pemasok tanpa tes lagi. Jadi bahannya dari supplier langsung dipakai begitu, pemirsa, dan bahannya adalah dipasok oleh CVS. Sehingga untuk CVS yang ditemukan polisi adalah dugaan mengoplos etilen glikolan dan juga dietilen glikol menggunakan air. Jadi macam-macam aja modusnya ya. Nah, pemirsa, oplosan ini kemudian diganti namanya menjadi propilen glikol yang digunakan sebagai zat pelarut tambahan dalam obat sirup. Polisi bersama BPOM ini menemukan 42 drum propilen glikol milik CVS. Lalu ancaman hukumannya apa? Nah, untuk PTA selaku korporasi ini akan disangkakan juga dengan pasal-pasal kesehatan dan juga perlindungan konsumen. Jadi ini adalah ancamannya 10 sampai 15 tahun penjara dan denda 2 miliar. Ini masing-masing, pemirsa, akan dikenakan ancaman tadi 10 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Untuk CVS pasal kesehatan dan perlindungan konsumen ancamannya 15 tahun penjara dan juga dendanya sama 2 miliar rupiah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM ini melaporkan produk jadi obat sirup dari 5 perusahaan farmasi mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas. Mereka adalah PTA, PTSF, PTYF, PTUPI dan juga PTCF. Kelimanya sudah diberikan sanksi administrasi. Sanksinya adalah pencabutan sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau istilahnya adalah CPOB. Kemudian juga pencabutan izin edar produk sirup obat, penghentian kegiatan produksi. Lalu kalau misalnya semua sirup obat yang ada ini harus ditarik dari peredaran dan stok yang masih ada juga harus dimusnahkan. Ini dibabat habis oleh pihak BPOM. Nah, langkah ini harus diambil secara tegas karena temuan-temuan ini, pemirsa, bahwa 5 perusahaan ini membuat produk jadi obat sirup dengan kandungan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol hingga 400 sampai 700 kali melebihi ambang batas. Luar biasa ini ya. Dan tentu saja ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Jadi ketika kasus ini kemudian muncul, BPOM mengevaluasi semuanya. Mereka melakukan pengawasan dan pengujian terhadap produk jadi termasuk juga bahan baku. Ketemulah 5 perusahaan ini yang ternyata produknya bermasalah. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya, kita sebagai konsumen begitu ya, cara tahu mana obat yang sebenarnya aman itu bagaimana? Ini yang kemudian BPOM akhirnya juga merilis data obat-obatan sirup yang sudah dicek dan aman. Yang kita akan lihat di sini adalah bahwa Anda juga bisa sebenarnya mengecek, pemirsa, ini ada situsnya langsung ya. Jadi BPOM sudah merilis ada 294 obat sirup yang aman dikonsumsi. Angka ini didapatkan dari hasil penelusuran data registrasi dan sampling post-market. 168 seperti yang Anda saksikan di layar ini tidak mengandung 4 pelarut yang dilarang, termasuk propilen glikol, polietil glikol, kemudian sorbitol dan juga gliserin, sehingga bisa dibilang aman gitu, tidak mengandung cemaran EG dan juga DEG.
Kemudian juga dari 294 ini obat sirup aman yang dikonsumsi tadi, 126 produk dinyatakan sudah memenuhi kriteria yang dikeluarkan BPOM. Seperti misalnya kualifikasi pemasok, pengujian bahan baku pada setiap kedatangan dan juga setiap wadah. Sampai ke metode untuk pengujian juga telah mengikuti standar. Jadi Anda bisa cek obat sirup ini atau daftarnya, kalau misalnya bisa saya garis kasih highlight di sini. Ini judulnya pemirsa ya. Jadi ini bisa Anda langsung cek sendiri di situs web BPOM-nya www.pom.go.id. Sekali lagi, ini judulnya adalah informasi perkembangan hasil pengawasan dan penindakan terkait sirup obat yang mengandung cemaran etilen. Anda bisa ngecek langsung 200 nama obat yang tadi disebutkan, sehingga Anda bisa tahu misalnya ada obat-obat yang memang favorit Anda, apakah aman atau tidak, ini bisa langsung Anda cek sendiri. Nah, dari kejadian ini semua, BPOM akhirnya juga mengevaluasi proses pengawasan karena tentunya tidak mau lagi ini terjadi. Jadi BPOM juga pemirsa ini melakukan semacam tes dan juga evaluasi lagi pembinaan prioritas terhadap industri farmasi. Jadi untuk bisa menggambarkan maturitas industri farmasi yang lebih komprehensif, maka penilaian mencakup kriteria rekam jejak industri. Kemudian juga seperti Anda saksikan penerapan manajemen registrasi yang baik, lalu cara uji klinisnya yang benar itu seperti apa, dan juga penerapan farmakovigilansnya juga seperti apa. Dan untuk penanganan dan pencegahan kasus gagal ginjal akut ini, juga komunikasi dengan WHO atau Badan Kesehatan Dunia juga terus dikuatkan lewat sistem monitoring dan pengawasan globalnya. BPOM juga menyebut bahwa untuk mengajak negara-negara lain atau membantu untuk mengecek masalah ini, BPOM juga mengajak negara-negara untuk mencek standar uji cemarannya seperti apa, misalnya Amerika, Thailand, Saudi, dan Malaysia. Nah, sementara itu, Kepala Badan POM menyatakan dibutuhkan payung hukum dan perkuatan kelembagaan agar tidak lagi kecolongan atas kasus yang dapat merugikan masyarakat terkait obatan maupun pangan. Nah, kasus gagal ginjal akut yang terjadi saat ini menurut BPOM menjadi cermin kejahatan yang berdampak luas sehingga perlu adanya hukum dan efek jera bagi pihak yang terlibat. Kita saksikan pernyataannya. Badan POM mengharapkan tentunya Badan POM akan melakukan banyak peningkatan dari kapasitasnya dikaitkan dengan pengawasan. Tentunya Badan POM juga akan meminta penguatan yang lebih lagi pada pemerintah, kepada legislatif juga, untuk menjadi institusi otoritas yang independen dan kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Banyak sekali hal yang perlu diperkuat di Badan POM untuk bangsa yang sebesar Indonesia ini. Peran dan tugas fungsi Badan POM sebagai regulator dan pengawas selain terkait aspek kesehatan, juga Badan POM mendukung industri farmasi, industri pangan, industri obat dan makanan. Jadi artinya mendukung dunia ekonomi dan perdagangan dan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha juga tentunya, termasuk salah satunya adalah industri farmasi, dari berbagai kejahatan terkait obat dan makanan, sehingga perlu perkuatan. Kami membutuhkan legal berupa payung hukum, apakah itu berupa undang-undang atau bentuk yang lainnya, dan perkuatan kelembagaan, termasuk juga sumber daya dan berbagai sumber-sumber lainnya, sumber daya lainnya, sumber daya manusia dan lain-lainnya. Pemirsa, data terakhir pasien gagal ginjal akut di Indonesia dilaporkan tidak ada lagi kasus baru. Ini juga informasi selanjutnya ya pemirsa, bahwa ini adalah data-datanya menurut rilis Kementerian Kesehatan di tanggal 18 November kemarin, tidak ada lagi peningkatan jumlah kasus gagal ginjal akut. Total kasus tetap berada di 324. Kalau kita rinci lagi, 111 pasien ini sembuh, lalu 199 pasien meninggal dunia, dan 14 pasien masih mendapatkan perawatan. Mayoritas pasien yang sedang dirawat adalah pasien dengan tingkat keparahan level stadium 3, jadi proses perawatan dilakukan di ruang pediatric intensive care. Baik, mudah-mudahan yang sedang menjalankan perawatan kita doakan terus membaik, dan tentunya tetap harus kita pantau juga ya pemirsa penggunaan obat sirup ke anak-anak, sehingga kalau misalnya terlihat ada gangguan perkembangan kesehatan, ini bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. Kita jadikan tragedi ini benar-benar menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian fact check untuk kali ini, dan Metro Siang akan saya kembalikan ke rekan saya Maria. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan untuk ulasannya yang komprehensif di fact check.